Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review terhadap film Hollywood Lionsgate, produser Lionsgate. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu judulnya adalah John Wick Chapter 3. Ya, seperti biasa film ini ditahan setelah beberapa tahun karena pandemi, dan juga yang jadi menarik dalam film ini juga lama yang ditunggu karena setelah John Wick 1, John Wick 2, John Wick 3 itu memecahkan rekor dan menjadi film yang ditunggu masyarakat belahan dunia setelah Endgame, Avenger dan Marvel Cinematic Studio. Ya selain beberapa film yang punya basis massa sendiri, ya John Wick juga punya basis massa. Nah, menjadi menarik dalam sebuah John Wick ketiga ini ada 5 hal. Pertama, makin meluaskan skema jaringan memperjelas sebuah skema besar dari dunia hitamnya sendiri. Setelah menggambarkan Amerika, terus di Italia, Hotel Intercontinental, Maroko. Sekarang juga fokusnya juga ada Osaka, ada Perancis. Jadi juga menunjukkan bahwa kesan glamornya dunia hitam pun juga ditampilkan di sana. Berikut juga aturan-aturannya. Nah, itu kan menghasilkan John Wick itu makin dekat dengan universe-nya sendiri. Itu baru dasar dari simbol hotelnya saja. Nah, yang kedua adalah bagaimana klasifikasi pekerjaan, spesialisasi juga menunjukkan pembunuh bayaran beragam, segala aturan beragam pun juga makin ditunjukkan. Misalnya seorang nobody yang hampir sama dengan yang dulu pernah Halle Berry yang menyerang pakai anjing, itu juga diperlihatkan. Bahkan seorang Donnie Yen yang kita sama-sama tahu setelah film Sarah yang merupakan bagian pertama dari Semigod Demi Devil atau pendekar dari tali sebagai film itu, Donnie Yen menunjukkan kualitasnya juga nggak kalah untuk menjadi sebuah karakter, bukan hanya numpang lewat, tapi karakter yang juga ikut memperkuat kekayaan cerita ini. Misalnya dia digambarkan, mungkin kalau di Indonesia saya menceritakannya dia seperti mata malaikat ya. Jadi dia adalah seorang yang disabilitas, orang yang buta, tetapi bekerja sebagai pembunuh bayaran. Terus dia bisa mengandalkan kemampuan pendengaran tajamnya untuk membunuh orang. Bahkan dalam kisahnya sendiri, dia menggunakan pistol dan mengarah dan mencoba mengalahkan targetnya atau menembak targetnya dengan suara. Walaupun terkesan memang ya hampir gaya-gayanya beberapa film misalnya, atau beberapa
komik yang misalnya menampilkan orang tunanetra sebagai seorang jagoan, itu kadang-kadang juga menampilkan dia pakai menggunakan senjata tongkat atau pedangnya hampir sama kayak kalau kalian nonton Fujitora, si orang klannya itu sebagai pengawalnya Marquis Vincent de Gramont itu melakukan pekerjaannya sebagai bodyguard atau juga sebagai pembunuh bayaran itu menggunakan pedang, mengandalkan kemampuan dia mendengar. Ya, jadi kesan orang yang bisa misalnya mengatakan John Wick digambarkan orang yang tidak masuk akal dalam kemampuannya dan integritasnya, misalnya kemampuan dia, semangat dia dalam melakukan misi. Ada 11-12-nya di sisi lain, yaitu si klannya itu di Donian itu. Bahkan dengan sisi yang berbeda, satunya orang yang cukup berumur, John Wick digambarkan cukup berumur, kecepatannya menurun, dilawan dengan orang yang orang menganggap dia sepele, ternyata dia pembunuh bayaran yang juga temannya John Wick dan kemampuan dia spesial. Itu yang jadi menarik. Keempat, kesan yang saya nonton dari film itu adalah sisi-sisi pembangunan cerita, misalnya tentang aturan, balas dendam yang ada di alasannya si Akira, anak si putri dari Shimatsu, terus ikatan antar keluarga yang misalnya kita katakan John Wick kehilangan istrinya, terus cincin kawinnya diambil sebagai sebuah ikatan. Itu kan yang ada di John Wick 3. Nah, terus di John Wick 2 ikat rumahnya antara masa lalu dan rumahnya yang dibakar di RPG. Terus di film John Wick 1 anjingnya dibunuh. Sebenarnya di film John Wick 3 ikatan pun juga tetap ada. Misalnya Shimatsu sama Akira, Shimatsu dibunuh sama klan, ingin balas dendam si Akira keinginan membalas dendam. Itu menjadi sebuah nilai lebih dalam kedalaman cerita itu sendiri, selain misalnya yang gak real, hal-hal yang tidak relate, orang yang sudah jatuh 2 kali, satu dari tingkat yang cukup, dari ketinggian yang juga tidak masuk akal. Misalnya di beberapa adegan John Wick misalnya jatuh dari tingkat tinggi, habis itu jatuh berguling-guling, itu kan juga tidak cukup masuk akal. Tapi hal-hal relationship itu cukup mengimbangi dan terkadang mengabaikan beberapa sekian yang tidak masuk akal itu. Meskipun ya di kesan ikatan itu tidak kuat, alasannya tidak ditampilkan secara kuat dibandingkan dengan penggambaran misi ke dunia, penggambaran dunia John Wick dengan dunia hitamnya, penggambaran dengan adegan-adegan berdarahnya, itu juga menjadi sebuah hal yang besar, hingga pun mengatakan ya saya bermasalah dengan logika jatuh dari ketinggian itu yang terkesan ngambil dari cerita-cerita Wuxia, entah gara-gara Donnie Yen adalah aktor
Hongkongnya biasanya pendek. Kalau di drama seri Hongkong jatuh dari ketinggian masih tetap hidup. Nah, di John Wick itu ada. Nah, yang kekurangan dari film ini ya, misalnya soal berapa durasi, hal-hal yang menurutku yang cukup masuk akal. Durasinya mungkin mungkin terlalu panjang dan cukup membuat orang mungkin akan berpikir ulang untuk membeli tiket karena hampir 3 jam. Terus beberapa cerita beberapa penggambaran cerita, misalnya Nobody memang tidak digambarkan tidak maksimal, lawannya si Gila juga tidak maksimal, beberapa aktor tidak maksimal. Itu ya mungkin jadi masalah tersendiri, tetapi aku masih open minded. Itu mungkin dari kebijakan dari beberapa yang terlibat dalam segi cerita, seperti produser, sutradara, penulis skrip, karena ya durasinya juga cukup panjang kan juga. Nah, itu sih. Bukan hanya itu saja. Tadi sudah durasi juga terlalu panjang hingga menyebabkan beberapa aktor terkesan minor yang menjadi sedikit pertanyaan cukup besar dan sebenarnya masih diragukan ekspor. Bisa dieksplor. Pertama, apakah John Wick benar-benar meninggal seperti di akhir film, walaupun banyak orang yang meragukannya, termasuk saya sendiri. Kedua adalah bagaimana sebenarnya sistem dari Hightable, The Elder itu seperti apa, perekrutannya, pencalonannya dari nama-nama di Hightable itu. Sebenarnya itu yang jadi pertanyaan, karena kita hanya melihat nama atau aturan dalam dunia hitam yang cukup banyak, profesi yang cukup banyak, terus orang-orang yang punya kekuasaan itu siapa saja, tetapi kita tidak pernah dilihat kan Hightable itu seperti pertemuannya seperti apa. Mungkin bisa jadi pertanyaan, jadi clue untuk film barunya. Mejanya seperti apa, pemilihan The Elder itu seperti apa, sistemnya di bawah-bawahnya seperti apa. Itu kan memang masih pertanyaan. Yang jadi jawaban ada beberapa solusi yang lain yang memang ada di aturannya sendiri. Jadi ya bagiku ini sebuah film yang menarik, meskipun ada beberapa kekecewaan, tapi ya itu bagiku itu lebih minor ketimbang bagaimana kalau teman-teman menonton grandenya film ini. Dari adegan berdarah memang sangat mayor dibicarakan dalam sebuah film, tetapi relationship-nya, alasan ikatan itu ada tuh cukup kuat di film ini. Dan menurutku itu jauh lebih instan menikmati itu untuk melihat adegan bunuh-bunuhannya dibandingin misalnya adegan perkelahian John Wick dimasukin adegan relasi ikatannya antara tokoh-tokoh yang ada. Jadi itu yang saya katakan. Jadi silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada saran dan kritik silakan tulis di komentar.
Jika ada teman-teman yang mau berinvestasi atau ingin menyumbang dan mengembangkan channel ini, silakan klik link Saweria di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang berpuasa dan selamat menikmati hari ini. Terima kasih.